Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang mengatur setiap urusan hambanya dengan keadilan yang sempurna. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, izinkan saya membawakan sebuah hadis yang sangat masyhur, namun maknanya begitu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik dalam rumah tangga, berbisnis, bertetangga, hingga dalam proses hukum dan peradilan. Hadis ini bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan sebuah prinsip abadi tentang batas antara kemenangan di mata manusia dan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bersama pada kesempatan ini dapat menjadi bahan musahabah sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa kepandaian berbicara dan kelihayan berargumen bukanlah tolak ukur kebenaran, dan bahwa setiap hak yang kita peroleh akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar suara gaduh pertengkaran di depan pintu rumah beliau. Maka beliau keluar menemui mereka dan bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Sesungguhnya kepadaku diajukan suatu perkara sengketa, dan bisa jadi sebagian dari kalian lebih pada menyampaikan hujjah atau argumen daripada yang lain, sehingga aku memutuskan perkara sesuai apa yang aku dengar darinya, dan aku mengira bahwa dialah yang benar. Maka barang siapa yang aku menangkan dengan cara mengambil hak seorang muslim, sesungguhnya itu adalah sepotong api neraka. Silahkan ia ambil atau ia tinggalkan." Hadis riwayat Bukhari nomor 7185. Juga diriwayatkan oleh Muslim nomor 1713. Sekilas tentang sanad dan kedudukan hadis ini. Hadis ini termasuk hadis yang muttafaq alaih atau diriwayatkan bersama oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga kitab sahih masing-masing, sehingga kedudukannya sangat kuat dan tidak diragukan keabsahannya. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal memiliki banyak riwayat penting terkait kehidupan berumah tangga dan interaksi sosial Nabi. Para ulama menempatkan hadis ini sebagai salah satu dasar penting dalam ilmu peradilan Islam, karena di dalamnya terkandung penjelasan tentang batas kewenangan seorang hakim, yaitu bahwa keputusan hukum hanya berlaku kepada aspek lahiriah, bukan menyentuh hakikat batin seorang muslim. Hadis ini turun dalam konteks yang sangat manusiawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang qadhi atau hakim sekaligus pemimpin umat menegaskan sebuah kejujuran yang luar biasa, bahwa dirinya meskipun seorang nabi memutuskan perkara berdasarkan apa yang tampak dan terdengar di hadapannya, bukan berdasarkan wahyu yang mengetahui isi hati manusia. Beliau mengakui secara terbuka bahwa dalam setiap persengketaan ada kemungkinan salah satu pihak lebih fasih, lebih lihai menyusun kata, bahkan lebih meyakinkan dalam menyampaikan argumennya. Meskipun yang ia perjuangkan sesungguhnya bukanlah kebenaran, dan seorang hakim, betapapun adilnya, hanya bisa memutuskan berdasarkan bukti dan penyampaian yang ada di hadapannya, bukan berdasarkan hakikat yang tersembunyi di dalam hati manusia. Pentingnya untuk dipahami, pengakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah bentuk kelemahan, melainkan bentuk keteladanan dalam menegakkan sistem peradilan yang jujur dan transparan. Beliau ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa proses peradilan dunia, sebaik apapun sistemnya, tetap memiliki keterbatasan manusiawi. Karena itu, tanggung jawab moral tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada keputusan hakim, melainkan tetap melekat pada hati nurani masing-masing pihak yang berperkara. 3 pelajaran penting. Yang pertama,
kemenangan formal tidak selalu berarti kebenaran hakiki. Betapa banyak orang yang menang dalam suatu perselisihan, unggul dalam perdebatan, atau berhasil meyakinkan pihak lain. Padahal yang ia perjuangkan adalah kebatilan. Hadis ini mengajarkan agar tidak selalu dengan kemenangan di mata manusia, karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik setiap argumen dan setiap kepandaian lisan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai orang yang pandai berdebat, pandai memutarbalikkan fakta, atau pandai membangun opini publik sehingga tampak benar di mata banyak orang. Namun, kemenangan semacam ini bersifat semu dan sementara. Ia hanya berlaku pada tataran zahir, pada apa yang tampak dan terdengar oleh manusia. Sedangkan hakikat yang sesungguhnya tetap berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah keliru. Yang kedua, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar adalah sepotong api neraka. Ini adalah peringatan yang sangat keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan dosa biasa, tetapi secara tegas menyebutkan sebagai hitotan minan nar, sepotong api neraka. Artinya harta atau hak yang diperoleh dengan cara memutarbalikkan fakta, memanipulasi bukti, atau memanfaatkan kelemahan pihak lain dalam menyampaikan argumen, pada hakikatnya bukanlah keuntungan, melainkan bara yang akan membakar diri sendiri kelak. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Al-Quran yang pada intinya melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil, termasuk dengan cara membawa perkara kepada hakim agar dapat memakan sebagian harta orang lain padahal ia mengetahui dirinya berada dalam pihak yang salah. Makna Quran Al-Baqarah ayat 188 dan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ancaman berupa api neraka dalam hadis ini juga selaras dengan berbagai perintah Al-Quran dan hadis lain tentang bahayanya memakan harta secara zalim. Misalnya, peringatan terhadap orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya yang digambarkan sesungguhnya sedang memenuhi perutnya dengan api. Ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, harta yang diperoleh secara batil bukan persoalan duniawi, melainkan persoalan yang berdampak langsung pada nasib seseorang di akhirat. Yang ketiga, hadis ini adalah pesan bagi semua pihak yang bersengketa, bukan hanya bagi hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup sabdanya dengan kalimat yang menggetarkan, maka silakan ia ambil atau ia tinggalkan. Artinya, keputusan pengadilan dunia bisa jadi keliru, tetapi tanggung jawab moral dan spiritual tetap berada di pundak orang yang mengambilnya. Kemenangan di mata hukum dunia tidak mengukurkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jika yang diambil itu sesungguhnya bukan haknya. Kalimat penutup ini sesungguhnya adalah bentuk pengambilan urusan kepada hati nurani masing-masing individu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksa, tidak pula membatalkan putusannya, namun beliau memberi ruang bagi orang yang menang secara formal untuk introspeksi. Apakah ia benar-benar berhak atas apa yang telah ia menangkan, atau ia hanya beruntung karena kelihayan berargumen? Inilah bentuk pengadilan akhlak yang sangat tinggi yang menempatkan kejujuran pribadi di atas kemenangan formal. Yang keempat, hadis ini mengajarkan pentingnya kehati-hatian bagi siapapun yang piawai berbicara atau berargumen. Bagi mereka yang dikaruniai Allah kemampuan berbicara dengan baik, menyusun argumen dengan runtut, atau meyakinkan orang lain, hadis ini menjadi pengingat agar kemampuan tersebut tidak disalahgunakan untuk membenarkan yang batil atau mengalahkan pihak yang sesungguhnya benar. Kepandaian lisan adalah nikmat, namun nikmat itu berubah menjadi petaka jika digunakan untuk merampas hak orang lain melalui jalan yang tidak jujur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan modern, diantaranya dalam dunia hukum dan peradilan. Hadis ini mengingatkan para pencari keadilan, pengacara maupun atau apapun itu harus mengutamakan kejujuran, bukan sekedar mencari menangnya saja. Dalam dunia bisnis misalnya jual beli, hadis ini mengajarkan agar kita tidak memanfaatkan ketidaktahuan. Dalam kehidupan rumah tangga, bertetangga, hadis ini mengajarkan agar kepandaian berbicara tidak dijadikan alat untuk membenarkan yang salah.
dalam kehidupan bermedia sosial. Hadis ini juga mengingatkan bahwa kepiawaian menyusun narasi itu sangat harus diperhitungkan. Kemudian dari pembahasan tadi ada beberapa sikap yang sepatutnya kita tanamkan dalam diri. Pertama, senantiasa introspeksi diri setiap kali memenangkan suatu perselisihan. Yang kedua, tidak menyalahgunakan kelebihan bagi yang memiliki kelebihan dalam berbicara, berargumen, ataupun menyusun bukti-bukti. Kemudian, mengembalikan hak yang bukan miliknya jika seseorang menyadari bahwa apa yang ia peroleh melalui proses hukum sesungguhnya yang bukan hak. Gitu. Kemudian, mengutamakan kejujuran di atas kemenangan, baik dalam bermuamalah, berdebat, ataupun sebagainya. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan hadis ini sebagai cerminan diri, karena sesungguhnya pengadilan yang paling adil bukanlah pengadilan dunia, melainkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Di mana dalam kapasitas apapun kita berada, semoga pula kita termasuk hamba-hamba yang lebih memilih kebenaran meskipun pahit daripada kemenangan semu yang berujung pada penyesalan kelak. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila kami banyak kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.